heavensound.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Diana Kelia Utami. Saya Rika Sofiana. Saya Mega Julianti. Saya Kaila Rahmi. Saya Najwa Salsabila. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya akan membacakan jawaban nomor pertama, yaitu tentang pertanyaannya, yaitu dakwah Nabi secara terang-terangan terjadi di manakah? Jawabannya adalah di Mekah, di atas sebuah bukit. Apa yang bisa dibawa Nabi Muhammad ketika dakwah secara terang-terangan? Hasil dakwah terang-terangan Nabi Muhammad adalah mendapatkan beberapa pengikut yang setia, namun Nabi Muhammad masih dihina dan dianggap gila. Soal nomor 3, yaitu kepada siapa saja Rasul mengajak masuk ke dalam agama Islam? Jawabannya adalah kepada 3 raja besar, yaitu Raja Najasyi dari Habasyah, Heraklius dari Romawi, dan Kisra dari Persia, juga kepada suku Al-Muqawqid. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat khususnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Nia Herdianti, saya Wina, saya Ipa, saya Alia, saya Sinta, saya Rizka. Kami akan mempresentasikan mengenai lembar kerja yang sudah kami kerjakan ini. Soal yang pertama, tuliskan isi dari dakwah Nabi secara terang-terangan. Jawabannya, dakwah Nabi Muhammad pertama kali dilakukan di Bukit Syafa. Dalam dakwahnya, Nabi Muhammad menjelaskan bahwa tidaklah aku diutus oleh Allah, melainkan untuk mengajak mereka menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan berhala. Dakwah Nabi untuk kedua kalinya dilakukan dengan mengumpulkan keluarga di Bukit Syafa. Waktu itu diikuti oleh 40 orang termasuk Abu Lahab. Isi dakwah secara terang-terangan untuk kedua kalinya adalah 1. Peringatan dan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang tidak beriman, sebaliknya kenikmatan surga bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. 2. Disebutkannya pada hari akhir kelak beliau tidak dapat memberi pertolongan kecuali amar perbuatan sendirilah yang dapat menyelamatkannya. 3. Pertolongan kepada keluarganya supaya dapat membantu dan dapat memelihara Islam. Nomor 2. Kaum Quraisy mengintimidasi keluarga Rasul, diantaranya Bani Hashim dan Bani Muthalib, dan membuat perjanjian yang ditulis di syahifah pelekat yang ditempelkan di atas Ka'bah. Apa isi perjanjian tersebut? Isinya 2. Kaum kafir Quraisy tidak melakukan jual beli dengan suku Bani Hashim dan Bani Muthalib. Kaum kafir Quraisy tidak boleh menikahi putra-putri mereka dengan suku Bani Hashim dan Bani Muthalib. Kaum kafir Quraisy tidak melakukan akad apapun dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Juga tidak bergaul dengan mereka. 3. Kenapa Bani Hashim dan Muthalib diboikot oleh kaum Quraisy? Alasannya, kaum kafir Quraisy memboikot Bani Hashim dan Bani Muthalib karena setelah Muhammad lahir, dakwah Islam semakin berkembang. Kaum kafir Quraisy tidak senang apabila Islam berkembang dengan pesat karena dianggap mengganggu mereka yang menyembah berhala. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aulia Siti Kamila, absen 5. Saya Rinta Dwi Aulia, absen 15. Saya Kania Padilla, absen 13. Saya Melia, absen 18. Saya Natasha Aprilia Paula, absen 20. Saya Sela Zalani Dasya, absen 30. 1. Dari Yastrib ada yang datang untuk melaksanakan haji dan menemui Rasulullah di Bukit Aqabah dan membuat perjanjian yang disebut dengan perjanjian Aqabah.
Berapa kali perjanjian Aqabah itu dilaksanakan serta terjadi pada tahun berapa? Jawaban dari soal nomor 1 yaitu perjanjian Aqabah terjadi 2 kali pada tahun 622 Masehi. Pertanyaan nomor 2, di tahun pertama sebanyak berapa orang yang masuk Islam serta tahun berikutnya berapa orang? Jawaban nomor 2 yaitu di tahun pertama 6 orang dan di tahun kedua 6 orang. Nomor 3, tulis isi dari perjanjian Aqabah itu. Jawabannya, perjanjian Aqabah 1 berisi perjanjian orang-orang Yathrib kepada Nabi untuk tidak menyekutukan Tuhan, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak, tidak mengumpan dan memfitnah, baik di depan atau di belakang. Jangan menolak perbuatan kebaikan. Siapa mematuhi semua itu akan mendapatkan pahala surga, dan kalau ada yang melanggar, persoalannya kembali kepada Allah SWT. Isi dari perjanjian Aqabah 2 yaitu, kami berikrar bahwa kami sudah mendengar dan setia di waktu suka dan duka, di waktu bahagia dan sengsara. Kami hanya akan berkata yang benar di mana saja kami berada, dan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kami tidak gentar terhadap ejekan dan celaan siapapun. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil LKPD. Saya yang bernama Pariska, saya Melani, Saya Salwa Pacar Tehim. Saya Devira Permatasari Pacar Jeno. Saya Siti Fadilah Pacar Hecen. Saya Nadia. Saya Nadine Ani. Perjanjian Aqabah diketahui oleh orang-orang Quraisy, maka semakin menjadi serangan kepada kaum muslim, sehingga kaum muslimin berhijrah ke Hasbi untuk mendapatkan perlindungan atau menyelamatkan diri. Siapa nama Raja Hasbi pada saat itu? Raja An-Nas'i. 2. Kenapa Raja Hasbi mudah menerima dan melindungi kaum muslim? Jawabannya karena Raja Habsyi memiliki sifat bijaksana, adil, sangat jujur. Jadi meskipun mereka kaum Quraisy menghasut Raja Najasyi tak terpengaruh dan tetap memberi perlindungan. Juga raja tertarik kepada dakwah sahabat Nabi. Begitulah dari kami. Mohon maaf bila ada Sekian dari kelompok 4. Mohon maaf kesalahan Karena yang sempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. dan kesalahan diri Masya Allah, setan. brother. Kita hanyalah kaum. Salam Nabi. I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari kelompok 5 yang beranggota Fahri, Fawad, Rama, dan Ripaldi. Setelah berhijrah ke Hasbi, Nabi Muhammad beserta sahabatnya melakukan hijrah ke kota apa? Nomor 2, apa yang disebut ajaran Samawi itu? Nomor 3, agama apa saja yang ada di dalam ajaran Samawi itu? Izin menjawab nomor 1. Nabi Muhammad membawa pengikutnya ke Yathrib 320 km 200 mil utara Mekah. Yathrib kemudian berubah nama menjadi Madinah An-Nabi, yang berarti kata Nabi, tetapi kata Nabi menghilang dan hanya disebut kota Madinah yang berarti kota. Ini menjawab soal nomor 2. Agama Samawi adalah agama yang turun dari langit berdasarkan wahyu Tuhan. Agama Samawi diwahyukan pada para raja yang mengajarkannya pada manusia. Izin menjawab nomor 3. Di dalam ajaran Samawi itu ada 3 agama yang termasuk agama Samawi, yakni Yahudi, Nasrani, dan Islam. Ketiga agama Samawi tersebut menyampaikan pokok ajaran yang sama kepada umatnya, yaitu meyakinkan akan keesaan Tuhan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok
akan memprestasikan hasil dari kerja kelompok kami. Soal ke-1 ada 2 suku yang terdapat di Yastrib, itu suku apa saja? Soal kedua, kenapa mereka suka bertengkar? Soal ketiga, dengan cara apa Rasulullah menyatukan kedua suku tersebut? Lalu hasilnya bagaimana? Akan dijawab oleh Rudai. Jawaban dari nomor 1 adalah suku Aus, suku Kehajar. Jawaban kedua, karena adanya pihak ketiga yaitu Yahudi. Jawaban yang ketiga, Rasulullah mengajak beriman dan membela dakwah dengan kawannya. Kekuatan mereka langsung setuju karena ingin sekali ada perdamaian dan tumbuh bersatu masyarakat. Apalagi kaum Yahudi telah mengancam menyerang mereka. Hasilnya adalah setahun kemudian Rasul mengutus Mus'ab bin Umais untuk membina kepribadian individu-individu Yastrib, membentuk iklim persaudaraan dan loyalitas hanya kepada Islam, bukan lagi kepada fanatisme, kesukuan atau kelebihan, serta memperkuat semangat dan keberanian membela agama dengan